Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mohon izin untuk perkenalan diri. Nama saya Muhammad Izzuddin dari kelas 1012 nomor absen 26. Melalui video ini, saya akan menjelaskan materi-materi pendidikan agama Islam pada bab 6, 7, 8. Sebelum saya menjelaskan ini, mohon izin untuk saya melihat buku ini, tetapi saya paham kok. 3 bab ini itu saya paham. Karena ilmu pendidikan agama Islam ini gampang ditiru, mudah dipahami, mudah juga dipelajari. Kalau dalam bahasa Jawanya itu ya ilmu katon. Pertama-tama bab 6. Bab 6 ini menjelaskan tentang zina dan pergaulan. Saya akan menjelaskan zina terlebih dahulu. Kamu tahu enggak? Zina itu apa sih? Dari kata definisi zina itu apa sih? Oke, saya menjelaskan. Zina secara bahasa dari kata zana atau yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan ini yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam. Contohnya, pegang-pegang tangan. Kalau lebih parah lagi itu kip. Itu. Terus para ulama ini bersepakat bahwa perbuatan zina ini adalah hukum haram. Hukum haram. It is haram, bro. Jadi, dalam Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wala asabil. Terjemahannya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis perbuatan zina. Terbagi 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Kedua zina ini mempunyai definisi dan contoh, meliputi pertama, zina muhsan. Zina ini perbuatan zina yang dilakukan dengan laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Contohnya seperti ya selingkuh, dan zina muhsan ini mempunyai hukuman. Yang pertama, hukuman daerah atau dicambuk sebanyak 100 kali. Kedua, hukuman rajam, yaitu hukumannya dilempari batu atau sejenisnya. Dan kedua, zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini mempunyai definisi perbuatan zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah. Contohnya ya seperti kalangan anak remaja sekarang lah. Beberapa ada hukuman ini, yaitu pertama, apabila zina ghairu muhsan ini adalah gadis dan berjaga, maka hukumannya daerah atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Dan kedua, apabila zina ghairu muhsan ini janda dan duda, maka hukumannya adalah daerah 100 kali atau dicambuk ya. Daerah itu sama dengan dicambuk lah. Dan rajam atau dilempari batu hingga meninggal. Dan itu saja. Selanjutnya, nah, contoh perilaku mendekati perbuatan zina ini yang ada di sekitar kehidupan kita ya. Contohnya 1, menjalani pergaulan bebas.
yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, atau batasan agama. Kedua, mendatangi tempat-tempat yang mengandung syahwat. Biasanya di tempat kayak apa ya? Kayak disko-disko itu. Ya, itulah di pikiran Anda itu. Ketiga, berhayal, berimajinasi tentang aurat-aurat lawan jenis. Wah, itu sangat tidak boleh, Bel. Keempat, melihat konten, tayangan video, film, TV yang mengandung merangsang nafsu. Jadi ya teman-teman ya jangan sampai lah melakukan hal itu. Kelima, membaca artikel, komik, dan lain sebagainya. Dan terakhir 6, mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat. Nih biasanya yang pakai ini lawan jenis nih, buat perempuan nih, kalangan perempuan. Jadi kalau kalangan perempuan itu memakai itu jangan ketat-ketat ya. Kalau menutupi aurat tuh tangannya serta kakinya itu semua tertutupi. Selanjutnya ada 3 dampak negatif di dunia dan akhirat. 1, dampak yang ditanggung di dunia itu menghilangkan kewibawaan. Nah, ini pelaku zina ini menghilangkan martabat, norma, dan citra diri sendiri, jati diri, juga independen, dan lain sebagainya. Itu menjijikkan dan menjadi sampah bagi masyarakat. Nah, kedua ini menyebabkan kefakiran. Biasanya kalau orang itu zina hasil dan mempunyai anak hasil hubungan gelap, dan dia itu nggak punya apa-apa, ya nggak ada usaha, nggak jadi apa-apa, cuma jadi penjual pop es. Nah itu jangan itu. Dan C, memperpendek umur. Zina ini tidak hanya mendapatkan dosa, tapi menyebarkan penyakit. Contoh penyakitnya ya, HIV atau AIDS, penyakit kelamin, dan lain sebagainya. Dan kedua ini dampak yang akan ditanggung di akhirat. 1, mendapatkan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, naudzubillahi min dzalik ya Allah. 2, mendapatkan hisab yang buruk. 3, mendapatkan siksa yang pedih. Naudzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak pergaulan bebas itu apa? Definisi pergaulan bebas itu apa sih? Ya, sini saya jelasin lah. Pergaulan bebas ini ya diartikan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi dengan norma atau aturan di kalangan masyarakat. Contohnya seks bebas, game motor, apalagi balap liar. Nah itu termasuk tergolong dengan pergaulan bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan menghindari pergaulan bebas. Pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Kedua, menutup dan menjaga aurat. Ketiga, selektif dalam teman yang bergaul. Ya contohnya kalau kita bergaul ya minimal ya sama orang yang berilmu lah, beragama. Oh iya, itulah. Keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Oh, jangan didekatin lah tempat-tempat itu. Kita dekatkan dengan namanya bangunan masjid, sholat lah. Kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif.
6. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa sebagai periksa nafsu. Selanjutnya bab 7. Bab 7 ini menjelaskan tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Nah, kita menjelaskan ini tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab itu mahabbatullah, yang artinya menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Dan cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Cinta seseorang kepada Allah itu tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaan. Selanjutnya, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi 1. Mencintai Rasulullah SAW. 2. Mencintai Al-Quran. 3. Menjauh perbuatan dosa. 4. Mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tak kendar menghadapi hinaan. Nah, ini cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meningkatkan ya memahami besar cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Pertama nih, kalau kedua, senantiasa membersihkan hati. Ketiga, mempelajari ilmu secara mendalam. Nah, selanjutnya khauf atau diartikan dengan hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih definisi khauf itu ya? Kalian tahu nggak? Khauf itu yang berasal dari bahasa Arabnya itu al-khaufu. Artinya rasa takut, sedih, dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan musibah. Jadi khauf itu rasanya takut lah kalau kita melakukan yang hal-hal yang tercela lah. Selanjutnya, nah ini tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tampak dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya itu ya tiba-tiba saya mau sholat tahajud. Nah, terus saya tiba-tiba saya melakukan sholat duha. Nah, itu tampak dari ketaatannya itu. Kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Contohnya ya saya takut kalau ngomong-ngomong kasar lah, umpat lah. Nah, itu contohnya. Ketiga, menghindari iri dan dengki. Nah, ini saya takut merasakan iri kalau melihat orang-orang yang sukses. Itulah. Terus 4, menjaga pandangan dari kemaksiatan. 5, menjauhi makanan haram. Dan terakhir, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat berharap kepada Allah, atau dalam bahasa Arabnya roja. Kalian tahu nggak? Roja itu apa sih definisinya itu? Nah, definisi roja ini berarti mengharap sesuatu yang ingin kita kabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa ya? Saya berharap kalau kelak nanti saya akan mendapatkan istri yang cantik seperti bidadari surga. Nah, itu ada juga. Saya harap kelak nanti saya akan mendapatkan mobil yang bagus, full modif. Dan ada juga kebalikan dari sifat roja adalah putus asa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus ya
Selanjutnya, cara menumbuhkan sifat roja. Pertama, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga manfaat sifat roja. Pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan empat, terakhir, menumbuhkan sifat optimis. Selanjutnya, ini nih, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu nggak apa sih definisinya tawakal itu? Apa ya? Biar saya menjelaskan lah. Definisi tawakal itu adalah rasa penyerahan diri, pasrah diri dalam suatu masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika saya sakit demam lah, otomatis saya membeli obat di apotik terdekat. Setelah membeli apotik terdekat ini, langsung makan nasi. Setelah makan nasi, minum obat. Nah, sebelum minum obat ini saya membaca doa seperti doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh dan amin. Sebanyak 3 kali. Kalau bisa sih ya berkali-kali lah, semampu kalian lah. Nah, sesudah minum obat, sudah doa, langsung tidur, istirahat. Setelah istirahat, sebelum istirahat saya sempat membaca doa. Ya Allah, semoga hamba ini cepat pulih kembali, sehat kembali, agar hamba ini bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari hamba ini seperti biasanya. Nah, itu contohnya. Adapun manfaat tawakal. Pertama, tercukupi semua keperluan, kebutuhan, semua tercukupi. Kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. 4, memperoleh nikmat yang tiada henti. Kelima, menghargai hasil usaha. Selanjutnya, terakhir bab 8. Bab 8 ini menjelaskan tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Akhlak mazmumah itu artinya tuh akhlak tercela mazmumah itu. Sedangkan akhlak mahmudah itu akhlak yang baik, terpuji. Ya, kalau dibilang tuh akhlak baik itu terpuji lah. Di sini saya akan menjelaskan sifat temperamental. Kalian tahu atau tidak definisi sifat temperamental? Saya jelaskan. Sifat temperamental adalah sifat mudah marah. Dalam bahasa Arabnya berasal dari kata ghadab, dari kata dasar ghadiba yaghdibu ghadaban. Menurut istilah ghadab ini berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Nah, selanjutnya penyebab sifat temperamental atau ghadab meliputi pertama, faktor fisik, jasmania, seperti kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat yang tertentu dalam tubuh, dan 3, reaksi hormon kelamin. Selanjutnya, faktor psikis atau rohania meliputi ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Kedua, perdebatan atau perselisihan. Ketiga, senda gurau yang berlebihan. Keempat, ucapan keji yang tidak sopan. Dan terakhir 5, sikap permusuhan kepada orang lain. Lalu selanjutnya, kalian tahu tidak bedanya
ifrod dengan tafrid. Nah, ifrod ini golongan marah berlebihan, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah. Sedangkan tafrid, golongan tidak memiliki sifat marah. Ini selanjutnya, cara menghindari sifat temperamental atau ghadab. Pertama, membaca ta'awudz. Kedua, merubah posisi. Ketiga, diam atau tidak berbicara. 4, berwudu. Dan terakhir, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah SWT. Nah, manfaat menghindari sifat temperamental atau ghadab ini meliputi: pertama, menghindari kebencian dari permusuhan. I have no enemies. Yeah. Kedua, membawa kebahagiaan, senang. Ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi kontrol diri. Definisi kontrol diri itu disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah SWT. Nah, selanjutnya ada juga itu implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan, meliputi yang pertama, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa. Ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Dan terakhir, berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT. Nah, ini juga ada hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Pertama, mampu menahan emosi dengan baik. Kedua, menghindari dari sifat rakus, serakah dan tamak. Ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Keempat, sabar dalam menghadapi musibah. Yang terakhir, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Definisi berani membela kebenaran meliputi mempunyai definisi ini. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa syaja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Dan hanya itu saja yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini, ilmu yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang barokah, berguna untuk masa depan kelak kalian ini, bermanfaat juga. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf lah. Kalau ada kesalahan seperti menyinggung kalian lah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.